Jalur Gaza kembali memanas, bola api kembali dibalas rudal jet tempur Israel. Wilayah jalur Gaza Palestina kembali memanas dalam 2 hari terakhir ini dari Kamis 17 Juni sampai Jumat 18 Juni. Jet tempur Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza dari Kamis 17 Juni malam hingga Jumat 18 Juni jelang pagi. Serangan itu sebagai balasan terhadap balon-balon api yang membakar area pertanian Israel, kata tentara Israel dan wartawan AFP. Balon api dan serangan udara adalah kekerasan terbaru yang menambah tekanan pada gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan penguasa milisi Palestina di Gaza. Gencatan senjata disepakati pada 21 Mei untuk mengakhiri 11 hari pertempuran sengit. Selama beberapa hari terakhir, balon api diluncurkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan. Sebagai tanggapan, jet tempur menyerang komplek militer dan situs peluncuran roket milik organisasi milisi Palestina. Tambahnya, wartawan AFP di daerah kantong Palestina juga melaporkan mendengar ledakan. Menurut militer Israel, menghantam situs-situs di kota Gaza dan Khan Yunis di selatan Gaza, rumah bagi sekitar 2 juta orang. Segera setelah serangan, milisi Palestina melepaskan tembakan dengan senapan mesin berat ke arah Israel saat sirine peringatan serangan udara Israel berbunyi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berbicara dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid. Keduanya membahas kebutuhan untuk meningkatkan hubungan Israel-Palestina dengan cara yang praktis, kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Mereka juga berbagi pendapat tentang peluang untuk memperdalam upaya normalisasi serta masalah keamanan regional termasuk Iran, kata Departemen Luar Negeri. Pejuang Palestina di jalur Gaza meluncurkan balon untuk hari ketiga berturut-turut pada Kamis 17 Juni. Hal itu disampaikan oleh petugas pemadam kebakaran Israel yang memerangi kobaran api yang dipicu oleh perangkat tersebut. Balon adalah perangkat dasar yang dimaksudkan untuk membakar lahan pertanian dan semak-semak di sekitar pagar perbatasan Gaza dan Israel. Dampak kiriman balon penghapus milisi Palestina picu kehancuran di Israel Selatan. Militer Israel mengklaim serangan terbaru yang dilancarkan sejumlah situs militer milik milisi Palestina di jalur Gaza pada Rabu 16 Juni sebagai tanggapan atas 20 kehancuran yang dipicu oleh balon penghapus milisi Palestina pada hari sebelumnya. IDF siap untuk semua skenario termasuk dimulainya kembali permusuhan dalam menghadapi aksi teroris lanjutan dari jalur Gaza, kata unit juru bicara IDF dalam sebuah pernyataan melansir Yerusalem Post. Sejumlah kehancuran terjadi di Israel Selatan pada Selasa 15 Juni 2021 dengan setidaknya 20 penghapus dipicu oleh balon kehancuran yang diluncurkan dari Gaza. Sebelumnya pada hari itu media Palestina menerbitkan foto-foto militan yang sedang mempersiapkan balon semacam itu untuk diluncurkan ke Israel. Setidaknya 1 balon peledak dilaporkan di Israel Selatan dengan penduduk melaporkan melihat dan mendengar balon meledak di udara. Menurut media Israel, 3 warga Gaza ditangkap oleh IDF setelah mereka melintas pagar perbatasan Gaza ke Israel, menutup laporan Palestina.
Sebagai bagian dari persiapan keamanan sehubungan dengan pawai bendera, jalur penerbangan ke dan dari Bandara Ben Gurion dialihkan untuk berangkat dan tiba dari utara pada Selasa 15 Juni. Unit pertahanan anti-rudal Iron Dome juga diperkuat menjelang pawai di tengah ancaman milisi Palestina dalam beberapa hari dan minggu terakhir. Asap di perbatasan. Sementara itu, puluhan warga Palestina bentrok dengan IDF di sepanjang perbatasan Gaza pada Selasa 15 Juni ketika ketegangan meningkat di sekitar pawai bendera melalui kota tua Yerusalem. Selama bentrokan, seorang warga Palestina dalam sekelompok kecil penghasut ditembak di kaki dan dibawa pergi dari tempat kejadian dalam kondisi ringan menurut media Palestina. Pasukan Israel menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah para perusuh untuk membubarkan mereka. Video dari Israel Selatan menunjukkan asap dalam jumlah besar di daerah perbatasan akibat kerusuhan. Kerusuhan berlanjut hingga malam saat unit kebingungan malam di Gaza kembali beroperasi, meluncurkan bahan peledak dan membakar ban. Seorang warga Palestina ditembak oleh IDF selama kerusuhan pada Selasa malam 15 Juni. Setara roket, pada Selasa malam di tempat lain, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengadakan penilaian situasi dengan Kepala Staf IDF Aviv Kohavi. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Sinbet Nadav Argaman, Kepala Direktorat Intelijen IDF Maijen Tamir Haiman, Kepala Analisis Intelijen IDF Brigjen Amit Sar, dan Kepala Biro Kebijakan dan Politik Militer Kementerian Pertahanan Zohar Palti. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang pertemuan itu yang dirilis dalam pernyataan kantor Menteri Pertahanan Israel. Tahun lalu, para pejabat Israel membuat peringatan serupa setelah gelombang balon peledak diluncurkan ke negeri Zionis. Tetapi setelah balon diluncurkan awal tahun itu, tanggapan IDF tidak sekuat atau sesering yang dilakukan terhadap serangan roket-roket yang mengikutinya. Setelah operasi penjaga tembok dari milisi Palestina pada pertengahan Mei, Gantz memperingatkan bahwa Israel akan menanggapi secara paksa setiap tindakan agresi terhadap Israel. Sementara Menteri Pertahanan Israel menekankan bahwa dia tidak menjanjikan untuk menyerang setiap roket atau balon pada pukul 3 pagi. Dia menyatakan akan melakukan serangan ketika itu nyaman untuk Israel. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett juga telah membuat pernyataan sebelumnya yang memperingatkan bahwa balon pembakar akan diperlakukan seperti roket. Klaim milisi Palestina. Meskipun tanpa tembakan roket, milisi Palestina merayakan apa yang disebutnya sebagai konfirmasi atas keberhasilan usaha pencegahan setelah operasi penjaga tembok perbatasan. Pasalnya, Israel mengubah jalur penerbangan dan jalur pawai bendera dan mengintensifkan penyebaran Iron Dome karena kekhawatiran dari tembakan roket.